Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Mengawali permenungan kita pada sore hari ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apa yang biasa muncul ketika Natal itu tiba dalam pikiran kita masing-masing? Yang biasa muncul, atau pertanyaannya diganti, apa yang Anda pikirkan ketika Natal itu tiba? Apa kira-kira? Saya amat yakin Anda akan menjawab, liburan Romo. Pasti libur yang dipikir itu. Libur dari pekerjaan, libur dari apa saja, kemudian setelah libur pikirannya pergi keluar kota. Karena merasa bahwa selama ini telah penat dalam pekerjaan dan seterusnya. Sangat jarang terjadi orang akan kemudian menyiapkan rumahnya dan mengatakan ketika Natal tiba, Yesus akan bertamu di sini. Yesus akan bertamu di rumahku. Itu sangat jarang terjadi. Karena memang kita biasa berpikir rasional. Natal ya libur, apalagi ditambah tahun baru. Wah sudah, pulang-pulang tanggal 3 atau tanggal 4. Karena kan dikatakan sebagai cuti bersama yang panjang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mencoba sedikit memaknai pesta keluarga kudus ini dalam kaitan dengan Natal, dalam kaitan dengan Yesus yang lahir dalam keluarga kita. Yang pertama adalah Natal sumber kekudusan. Sejarah manusia membuktikan dosa adalah sumber malapetaka. Tak hanya membelenggu dalam siksa, tetapi juga membuat manusia binasa. Parahnya lagi, meski berusaha keras untuk bebas dari ikatan dosa itu, manusia tetap tidak berdaya. Kemudian kita bertanya, siapakah yang mampu melepaskan hidup yang serba malang seperti ini? Syukurlah Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina, agar kehinaan kita diambilnya. Ia hadir sebagai bayi yang lemah, agar kita yang seringkali tak berdaya dikuatkannya. Ia rela tidur di palungan domba, agar kita dihidupkan dari mati oleh tubuhnya. Ia dikenali lewat petunjuk bintang, agar kita dapat menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pusat hidup kita. Oleh karena itu, Natal bukan sekadar ritual belaka, perayaan saja. Melainkan Natal adalah Tuhan yang rela hadir serta lahir dalam hati kita, dalam keluarga kita, sehingga kita dan keluarga kita yang seringkali mengalami hidup yang dihinakan oleh dosa, kemudian diterangi oleh kekuatan ilahi. Dan kemudian juga kita dan keluarga kita dibersihkan dari segala yang kotor. Dengan lahir di hati kita dan di dalam keluarga kita, itulah Yesus yang akan menguduskan kita. Maka sumber kekudusan hanya oleh Yesus, sebab dialah satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari situasi yang celaka. Kemudian yang kedua, lantas cara hidup kudus itu seperti apa? Kita pahami kekudusan adalah anugerah. Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya.
Bagaimana kemudian kita bisa mengalaminya kalau Tuhan sendiri yang mengerjakannya? Mari kita belajar dari orang tua Samuel. Mereka sebelumnya telah tekun berdoa dan mohon kepada Tuhan agar diberi anugerah anak. Meskipun seringkali kita dapat melihat pengabulan Tuhan itu kadang-kadang atau acap kali datang terlambat. Jadi orang tua Samuel ini meskipun sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi baru ketika mereka berusia tua dianugerahi seorang anak. Namun yang menarik adalah dari situ mereka kemudian menyerahkan kembali kepada Allah dengan memohon bimbingan dari Imam Eli. Nasib anak itu mereka serahkan kepada belas kasih Allah. Inilah tindakan iman yang benar. Orang tua adalah wakil Allah yang kelihatan. Tindakan orang tua Samuel itu mau mengatakan kepada kita bahwa orang tua yang sesungguhnya dari anak-anak ini adalah Allah sendiri. Oleh karena itu kemauan dan keberanian menyerahkan anaknya, nasib anaknya di masa mendatang kepada Allah. Itu berarti orang tua berharap agar roh dan jiwa dari anak tersebut menjadi kuat dan kemudian dicintai oleh Allah dan sesama. Inilah cara hidup yang menguduskan. Berani mempercayakan seluruh hidup hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, entah buruk, entah baik, entah lama atau cepat, iman tak pernah tergoyahkan. Kepada Allah kita serahkan hidup kita sampai kita dibenarkan oleh Allah. Bahkan secara istimewa, anak-anak ini diserahkan kepada Allah. Masa depannya dipersembahkan dalam kesatuan dengan anugerah Allah. Itulah cara sederhana yang membuat keluarga itu menjadi kudus. Sebagaimana di awal perkawinan, orang akan mengatakan bahwa perkawinan itu selalu ada 3 dimensi. Aku, pasangan, dan Tuhan. Maka kemudian ketika anak itu lahir, demikian juga terjadi. Anak juga menjadi bagian penting untuk diserahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tujuan akhir dari kekudusan. Dengan perayaan Natal ini, Allah menjadikan kita dan keluarga kita itu kudus saat kita menyambutnya dengan sungguh-sungguh indah atau dengan sungguh-sungguh siap. Dalam hidup kudus, kita kemudian dapat memandang Allah dan karyanya. Dengan bersatu dengan Allah, maka hidup akan penuh dengan sukacita dan kegembiraan yang tak pernah diambil oleh apapun. Untuk itu jawaban Yesus pada hari ini sangat mengejutkan. Aku harus berada di dalam rumah Bapa. Ini memberikan inspirasi yang mendalam bagi para orang tua. Sampai hari ini saya masih beberapa kali mendengar. Biasanya anak-anak itu kan polos ya. Ketika ditanyai, kenapa kamu kok sekarang jarang terlihat misalnya. Dia akan menjawab, enggak boleh Romo sama papa saya. Loh kenapa? Papa saya malah bertanya, memangnya di gereja kamu dibayar berapa? Ada kayak gitu. Jadi situasi ini bisa sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah aku harus berada di rumah Bapakku. Bukan berarti orang tersebut harus setiap waktu di gereja melulu ya nggak pernah datang, nggak pernah kembali ke rumah. Nah ini biasanya hati-hati. Kalau orang itu ke gereja melulu nggak pernah pulang, itu jangan-jangan di rumah itu menyesakkan. Ketemu suaminya udah jenggah, ketemu anaknya stres dan seterusnya. Akhirnya pelariannya adalah gereja. Bisa terjadi kemudian gereja adalah pelarian.
Tetapi yang dimaksudkan aku harus berada di dalam rumah Bapakku adalah orang tua di sini mesti memperkenalkan Allah sebagai Bapa, sekaligus berusaha membaca kehendak Allah bagi anak-anaknya. Inilah yang paling unggul dalam hidup keluarga, membuat anak itu mengenal Allahnya sebagai Bapaknya. Jejak-jejak Allah dalam setiap hari, dalam setiap hal juga mesti ditelusuri oleh para orang tua agar dapat dikenalkan dalam pengalaman iman anak-anaknya. Dengan pergulatan doa yang tekun dan mengandalkan rahmat Allah, anak-anak kemudian diyakinkan bahwa mereka serupa dengan Allah dan hidup untuk menyerupainya sepanjang waktu. Maka kalau demikian artinya adalah ketika kita merayakan Natal, menerima Allah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, berarti kemudian secara otomatis menerima anak-anak kita, supaya anak-anak itu kemudian mengenal kehadiran Bapaknya yang sejati, yaitu Allah. Kalau itu terjadi, maka tujuan hidup keluarga kudus ini adalah membuat setiap anggota keluarga mampu memandang Allah di dalam hidup sehari-hari. Kalau itu sudah terjadi, maka keluarga dalam tingkat persoalan seperti apapun tetap akan mengalami sukacita. Mari kita sejenak merenungkan hal ini. Dan teristimewa bagi para orang tua. Apakah selama ini sudah menjadi sadar bahwa menerima Yesus berarti juga menerima anak dalam keluarga. Dan menerima itu berarti menghantarkan mereka supaya dapat mengenal Allah yang sejati. Dan kalau menghantarkan kepada Allah yang sungguh-sungguh sejati sebagai orang tua sejati dari setiap anak, maka berarti setiap orang tua menjadi orang yang beriman. Maka mari kita mohon kekuatan Tuhan yang menguduskan supaya para orang tua dalam keluarga-keluarga di tempat ini menjadi orang tua yang mampu menghadirkan Kristus dalam keluarga, menghadirkan Kristus bagi setiap anggota keluarga, dan menempatkan Tuhan Yesus dalam setiap hati anak-anaknya. Tuhan memberkati kita.